menyapa-nyapa peserta. Selamat pagi semuanya, insan humas yang bisa hadir di forum Zoom ini. Ada dari IPMA, Mas Rahman, selamat pagi. Dari RSDM Diklat, selamat pagi. Dari IKMF, IKMF ini apa ini? Lembaga atau nama ya? Sepertinya nama Ike Nama Mavanca tuh dari ya. klinik Medical Clinic Oh, Center, Medical Pak. Clinic. Iya. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan berkesempatan hadir di pelatihan PR ini dalam rangka untuk menyambut atau menyongsong pelaksanaan Jatim PR awal tahun 2023 ini. Sambil menunggu yang lain, masih ada berapa lagi yang berkenan masuk? Atau dimulai saja Mbak ya? Atau nunggu yang lain? Masih berapa ini? Baik, selamat pagi. Mungkin bisa sesi perkenalan saja Pak dari narasumber kita yang sudah hadir, tidak ada Pak Luki, bisa diperkenalkan. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Kata-kata salam sehat ini kayaknya luar biasa sejak pandemi, bahwa sehat itu sangat mahal dan selalu di forum-forum disampaikan salam sehat. Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di, menurut orang-orang itu, majelis yang berbahagia gitu ya. Majelis yang berbahagia karena di sini ada satu forum yang bisa menambah wawasan pengetahuan tentang PR. Nah, pelaksanaan atau pelatihan PR ini buah kerjasama atau kolaborasi antara Jatim, Berita Jatim dan Perhumas Surabaya Raya. Sejak ini adalah tahun kedua dari pelaksanaan Jatim PR Award ini, sehingga tahun ini diharapkan kompetisi akan lebih kompetitif, akan lebih bagus dalam pelaksanaan maupun hasil. Gitu. Nah, hadir pagi hari ini ada Direktur beritajatim.com, Pak Luki. Selamat pagi, Pak Luki. Mas Fadli. Salam sehat, Pak Luki. Ya, terima kasih. Terima kasih, sampun rawuh. Ada narasumber kita yang luar biasa. Ada Mbak Indriani Siswati. Selamat pagi, dari Mas Fadli. Ya, selamat pagi, Mbak Indri. Ini kalau Mbak Indri saya baca profilnya nanti menghabiskan waktu ini. Ya, tapi Mbak Indriani Siswati ini adalah sosok yang luar biasa, profesional PR. Beliau adalah Business Improvement di PT Merdeka Cooper Gold Tbk. Ya, banyak pengalaman beliau mulai dari di PT Tikana Rosemas ya, Surabaya, Jakarta. Ada juga di Esterlite Fashion Design di Surabaya, PT Holcim yang kemarin itu, hingga di External Relation Bumi Sukses Indo, dan sekarang berlabuh di PT Merdeka Cooper Group. Ya, semoga kerasan Mbak Indri ya. Terima kasih, Mas Fadli. Ya, bagaimana Jakarta? Aman atau hujan? Aman dan tetap macet. Nah, saya ini lagi di Sidoarjo, deg-degan ini. Nanti besok sama lusa ini pasti macet total karena ada ribuan orang akan satu abad NU di Sidoarjo. Oh iya, betul Nggak ya. bisa kemana-mana besok ini. Narasumber kita yang kedua ada Mbak Hayuning. Selamat pagi, Mbak Hayuning. Pagi, Mas Fideli. Ya, Mbak Hayuning Purnama Dewi ini sebetulnya tetangga di Sidoarjo tapi jarang ketemu.
Ya, beliau adalah Direktur Marketing and PR Universitas Surabaya. Ya, Universitas Surabaya. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Ya, beliau punya pengalaman yang luar biasa juga di media, pernah di JTV, pernah di Metro, dan sekarang berlaku di Ubaya. Ini dua narasumber kita yang luar biasa, dan Mbak Yuning dengan gerbongnya Ubaya tahun yang lalu salah satu juara di Jatim PR awal tahun 2022. Ya, itu perkenalan sejenak. Marilah kita awali pagi ini membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita peroleh itu membawa berkah dan manfaat bagi kita dan bagi kehidupan ini. Silakan. Selesai. Terima kasih. Sebagai kata pengantar akan disampaikan oleh Direktur beritajatim.com kepada Pak Luki. Kami silakan. Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Memang dibanding pelatihan minggu lalu, hari ini kayaknya jauh lebih sepi. Karena memang ternyata menjelang akhir tahun ini, menjelang awal tahun ini yang kita biasanya agak sepi kegiatan, ternyata semua organisasi bergerak. Jadi kita juga agak kaget-kaget karena misalnya Berita Jatim, portal Jatim sebagai yang punya kegiatan K1 tuh di bulan Januari ini saja itu sudah ada 10 kegiatan kita handle klien, dan kemarin termasuk bertemulah dengan beberapa teman PR yang mau ikut acara ini di Batu. Mereka memang kesulitan untuk mengatur jadwal karena memang dipercepat sebelum puasa harus sudah jalan semua kegiatan koordinasi dan rakor-rakor semacam itunya. Bapak Ibu, terima kasih khususnya kepada teman-teman berhumas dan terlebih lagi kepada dua narasumber kita pagi hari ini, Mbak Indri dan Mbak Hai. Saya coba ikut-ikut Mbak Indri tadi manggilnya. Kegiatan kita itu di tahun lalu Jatim Beyond Award itu mendapat respon yang sangat luar biasa, dan kita berharap tahun ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Fadli, itu kita harapkan tahun ini bisa menjadi lebih bagus. Kegiatan ini sebetulnya kolaborasi antara Berita Jatim dan Berhumas itu untuk memperingati ulang tahun Berita Jatim yang jatuh biasanya di tanggal 1 April, tetapi karena 1 April nanti masih puasa, kemungkinan wordingnya akan kita undur di awal Mei itu. Nah, tugas PR makin berat. Kami sebagai perusahaan media sangat yang berkomunikasi dengan publik sebetulnya sangat terbantu oleh teman-teman PR yang rata-rata punya program bagus, terus punya juga informasi yang perlu diketahui oleh publik gitu. Saya pikir kita selama ini sudah saling memanfaatkan, saling melengkapi kebutuhan gitu. Tetapi kita melihat bahwa penghargaan untuk insan PR itu di Jawa Timur belum ada. Karena itulah kita ingin memberi apresiasi, karena kami punya keyakinan, Berita Jatim punya keyakinan, kalau PR-PR itu bisa mengabarkan hal-hal baik di perusahaan masing-masing, maka kita harapkan wajah Jawa Timur itu kita bisa lebih menghebatkan Jawa Timur di mata publik. Jadi kita ingin bersama-sama membangun sebuah situasi yang bisa memperlihatkan bahwa kehebatan-kehebatan di Jawa Timur dari berbagai hal gitu. Nah, kita hari ini akan mendengarkan paparan dari Bu Mbak Hai Mbak Hai yang tahun lalu menang. Jadi pola-polanya, programnya seperti apa yang ditampilkan itu mungkin bisa menjadi panduan untuk teman-teman. Kita juga akan mendengarkan paparan dari Mbak Indri, PR yang saya pikir
sangat jarang, nggak banyak lah yang punya level seperti Mbak Indri itu. Saya selalu kagum pada Mbak Indri. Apa namanya? Mungkin itu ya pengantar saya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kami sebagai Berita Jatim dan Perhumas punya komitmen penilaian benar-benar akan objektif. Gitu. Di tahun lalu ini mohon maaf memang ada suara yang mengatakan kami tidak menang karena kami tidak memberi sponsor. Kami jamin tidak ada itu. Gitu. Kami jamin pemberian penghargaan benar-benar akan kami lakukan secara objektif karena kami punya kepentingan Berita Jatim dan Perhumas untuk memang mentradisikan bahwa kita memberi penghargaan benar-benar karena memang presentasinya bagus, programnya bagus, cara presentasinya bagus, dan cara penyusunan dokumennya juga bagus supaya ini kita mencoba untuk mendorong benar-benar melahirkan sebuah wording yang disegani dan yang menerima penghargaan juga merasa sangat benar-benar pas gitu, bukan karena uang. Karena kalau kita mendapat penghargaan karena uang, saya pikir kita tidak akan merasa happy gitu. Jadi kita bukan itu jaminan. Karena ada satu institusi, beberapa teman yang mungkin tidak mengikuti prosesnya itu mengatakan bahwa kami tidak menang karena kami tidak menjadi sponsor. Oh, enggak ada itu, dan itu kami jamin. Jadi karena jurinya itu juga orang-orang yang sangat profesional. Gitu. Saya pikir kita tidak bisa membeli orang sekaliber Pak Suko, ada dewan juri dari Perhumas Pusat, dan ada satu lagi dirjen yang kita kenal sebagai wartawan senior dan sekarang naik kelas menjadi dirjen di Kominfo. Dan kami sendiri sebagai Berita Jatim pasti akan berusaha untuk menjaga independensi dan objektivitas dari penilaian kami. Komitmen itu yang saya pikir perlu Bapak Ibu pahami sebagai calon peserta di PR Award tahun 2023 ini. Mungkin itu pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber, kepada Mas Fadli yang juga sudah berkenan menjadi moderator di pagi ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Luki, insan humas yang berbahagia pagi ini, bahwa komitmen bersama antara Perhumas dan Berita Jatim sudah kita wujudkan tahun yang lalu dengan proses kompetisi yang luar biasa, sehingga tahun ini kita berharap juga Jatim PR Award menjadi barometer kompetisi PR di Jawa Timur dengan berbagai proses yang ketat, tadi juri yang memang sangat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kompetensi maupun penilaiannya. Ini yang kita menjadi unggulan dari kompetisi ini, ya kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak usah lama-lama, marilah kita ikuti dengan seksama selama 30 menit dari Ibu Hayuning Purnama Dewi dari Universitas Surabaya yang tahun lalu menjadi salah satu juara di kategori perguruan tinggi. Apa dan bagaimana membuat program yang bagus? Nah, mari kita ikuti. Silakan, monggo, Mbak ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Luki, Mbak Indri, selaku partner pembicara di pagi hari ini, Mas Fadli, dan Bapak Ibu yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih juga di event kali ini. Berita Jatim berkolaborasi dengan Perhumas, yang kebetulan saya juga bagian dari Perhumas. Senang sekali ini sudah tahun kedua untuk kita bisa melaksanakan kegiatan Jatim PR Award. Memang besar harapan kami semua di tahun 2023 ini kita bisa melaksanakan Jatim PR Award ini semakin lebih baik begitu. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini
saya hanya ingin sharing ya Bapak Ibu semua. Kebetulan memang tahun lalu Universitas Surabaya menjadi salah satu pemenang di kategori silver di kategori pendidikan ya. Jadi awardnya silver kategori pendidikan. Nah, saya mau share screen dulu. Nanti aktivitas atau sharing yang saya lakukan ini terkait dengan program yang lalu di tahun 2022 pernah saya sampaikan untuk mengikuti ajang Jatim PR Award 2022. Izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan yang lalu 2022 Universitas Surabaya mewakili di kategori perguruan tinggi itu membuat satu program yang menurut kami di Universitas Surabaya program ini cukup memberikan memberikan dampak yang luar biasa karena kegiatan ini kami gawang atau kami lakukan ketika masa pandemi. Nah, nama kegiatannya adalah Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa. Nah, sebenarnya kegiatan ini tuh punya spirit gitu bahwa Ubaya, Universitas Surabaya sebagai pendidikan tinggi swasta ingin berperan gitu terkait dengan pandemi yang melanda kita semua dan tidak hanya Indonesia tapi sampai mancanegara. Nah, sehingga spirit kami adalah Ubaya for Indonesia. Nah, dari kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini kami mencoba ingin membuat sebuah aktivitas gitu ya, di mana nilai-nilai yang kami punya, nilai-nilai Ubaya ini terkait dengan caring community bisa dirasakan gitu oleh masyarakat yang memang terdampak pandemi waktu itu. Dari kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini punya objektif. Jadi kalau kita mau buat sebuah program Bapak Ibu, kita mesti harus detailkan gitu ya. Ada beberapa step-step yang memang harus kita lakukan. Kalau memang namanya biasanya belum ketemu, bolehlah di tengah-tengah, tapi paling tidak objektif dari sebuah program itu harus muncul gitu. Jadi tujuan kita mengadakan program apa? Nah, kebetulan kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa itu kita memang mencari talenta-talenta muda di usia tertentu, hanya usia 15 sampai 27 tahun gitu, di mana mereka merupakan generasi muda yang bisa memberikan dampak sosial di lingkungannya gitu. Terkait dengan itu, pimpinan kami dalam hal ini Rektor Universitas Surabaya pun juga berstatement ketika berdiskusi dengan kami karena kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini merupakan bentuk peran aktif Ubaya di bidang akademisi yang memberikan pesan positif kepada masyarakat agar bangkit dan bekerja sama di tengah pandemi yang pada saat itu memang belum usai. Nah, dari objektif yang singkat ini kemudian kami membuat sebuah program Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa. Dan dalam hal ini kami Universitas Surabaya memang menggandeng Suara Surabaya yang kami punya misi yang sama-sama ada nama Surabayanya, sama-sama kita punya tanggung jawab besar untuk memajukan kota tercinta kita, gitu ya. Jadi kami menggandeng Suara Surabaya sebagai partner untuk bisa berkolaborasi mewujudkan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini hingga memberikan dampak nyata untuk generasi muda. Nah, pada saat itu perencanaan yang kami lakukan memang cukup panjang karena kegiatan PR ini memang tidak bisa dilakukan tiba-tiba, harus perlu perencanaan. Nah, ketika kita mengusung Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa, sebagai seorang PR pun juga harus punya strateginya bagaimana, taktiknya bagaimana. Nah, kebetulan dalam program Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa, strategi yang kami lakukan adalah memang kita harus linier dengan misi visi yang kami punya, begitu juga dengan partner kami Suara Surabaya. Kemudian bagaimana program yang kami gawang ini juga bisa menjaga image atau branding atau nama baik Universitas Surabaya tentunya. Kemudian
dalam strategi yang kami lakukan, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kontribusi generasi muda ini di tengah pandemi. Karena kita tahu dulu ada istilah generasi muda itu adalah generasi rebahan gitu. Padahal sebenarnya tidak semuanya begitu. Kita memang sengaja mencari talent scout pemuda-pemuda yang range-nya usia 15 sampai 27 itu yang tidak hanya menjadi generasi rebahan, tapi mereka tergerak hatinya untuk bisa memberikan hal-hal positif yang dia punya untuk bisa berdampak bagi lingkungan atau orang sekitar mereka begitu. Nah, taktik yang kami lakukan pada saat itu adalah karena range usianya 15 sampai 27, jadi ada pendekatan ke sekolah tentunya. Kemudian ada pendekatan pula ke komunitas. Kemudian ada koordinasi dengan dinas pendidikan. Mengapa? Karena kita tidak bisa sebenarnya sebagai perusahaan praktisi PR bekerja sendiri. Kalau tadi dalam hal ini saya sudah menggandeng media, tentunya baik juga ketika kita menggandeng dari pemerintahan atau government. Dan dalam hal ini karena memang lingkup kami di Universitas Surabaya pendidikan, jadi kami berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya bidang sekolah menengah. Begitu. Kemudian taktik kami juga dipublikasi karena sebaik apapun aktivitas atau kegiatan yang kami rancang, kegiatan PR yang kami rancang, jika tidak tersampaikan dengan baik, tidak terpublikasi dengan baik, akan sama aja. Publik juga kurang paham terkait kegiatan ini, apalagi dampaknya. Gitu. Nah, dari perencanaan tadi, strategi dan taktik, muncullah sebuah implementasi. Nah, implementasinya itu dalam beberapa aktivitas. Memang kegiatan PR itu tergantung ya, implementasi ini pun juga tergantung dari goals yang ingin kita capai. Dalam hal ini, kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa, kami punya 5 implementasi. Yang pertama, Personal Development Workshop. Kemudian, tes bakat minat. Yang kedua hal ini sebenarnya untuk memperdalam. Jadi potensi-potensi yang dimiliki oleh generasi muda yang kami undang waktu itu. Kemudian leadership training yang kami lakukan di kampus 3 dan awarding. Awarding ini sebagai bentuk penghargaan kami bagi mereka generasi muda yang tidak hanya rebahan tapi mereka do something untuk tidak hanya untuk dia, bahkan untuk orang lain, begitu. Baik yang kenal, bahkan untuk yang tidak mereka kenal. Dan yang terakhir tentunya kami memberikan award atau apresiasi berupa beasiswa, supaya mereka juga bisa mendapatkan pendidikan formal yang baik, mulai dari strata diploma, strata 1 hingga strata 2, gitu. Nah, di dalam kegiatan PR itu ada yang namanya evaluasi. Karena kegiatan evaluasi ini menjadi penting gitu. Sebagus apapun kalau kita tidak melihat apakah yang kita rencanakan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi beberapa evaluasi ini tidak hanya sesuatu yang negatif, tapi juga sesuatu yang positif. Supaya kita juga punya energi untuk bisa melakukan program-program PR berikutnya. Gitu. Nah, evaluasi ini juga macam-macam, tergantung dari bentuk kegiatan yang kita rencanakan. Dalam hal ini, Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa, aktivitas atau evaluasi yang kami lakukan adalah pemantauan dari media, begitu ya. Kemudian ada juga respon dari pendengar kami di Surabaya, respon dari netizen yang memang follower official kami di Universitas Surabaya, kemudian respon orang tua yang mana kami sempat masuk ke sekolah-sekolah terkait dengan program Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini. Berikutnya adalah beberapa publikasi gitu atau foto-foto aktivitas yang saat itu kami lakukan untuk program Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa. Nah, ini beberapa narasumber memang sengaja kami undang untuk bisa memberikan insight kepada peserta. Karena saat itu pesertanya cukup luar biasa, kurang lebih sekitar 250, dan kami harus saring menjadi 100, dan kemudian kami harus saring lagi menjadi sekitar
15 untuk bisa mendapatkan beasiswa full berkuliah di Universitas Surabaya selama masa studi normal. Nah, dari kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa ini, kami sebagai PR menyimpulkan gitu ya, ada beberapa hal yang memang menjadi headline kami bahwa kesuksesan program PR itu tidak bisa terlepas dari peran media massa. Karena seperti tadi yang Pak Luki juga sampaikan bahwa media massalah yang berkomunikasi dengan publik gitu. Jadi media massa ini menjadi partner perpanjangan kami di industri, di perusahaan, di kampus seperti saya untuk bisa menyampaikan hal-hal positif yang bisa kami berikan gitu ya kepada publik. Dan kemudian sinergitas ini sangat baik sehingga seorang PR itu harus punya media relation gitu ya yang cukup baik dengan manajemen media massanya atau dengan para jurnalis. Nah, berikut ini adalah profil sebenarnya dari peserta kami, tapi mungkin saya skip aja untuk bisa mempercepat waktu. Saya langsung lanjut ketika kami mengundang Wakil Gubernur Jawa Timur terlibat dalam kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa. Sebenarnya kehadiran beliau itu menjadi bukti nyata bahwa kegiatan ini memang benar-benar memberikan dampak gitu ya kepada masyarakat sekitar, dampak sosial tentunya. Sebentar, saya coba putar. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi ini saya di Surati Suara Surabaya dan Ubaya bahwa ada program keren namanya Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa dan tentunya yang buat saya senang ada temanya Ikigai. Ikigai ini kalau dibilang adalah makna kehidupan. Dan jadi bagaimana kemudian nilai-nilai kehidupan ini. Kita sebagai generasi milenial tentu ada di persimpangan jalan. Sekarang apa sih makna kehidupan kita, apalagi kita lagi semangat-semangatnya harus berhadapan dengan pandemi yang identik dengan kita harus ngerem banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Nah ini juga yang kedua ketika kami mengundang. Saya itu paling hobi banget, makanya saya bersemangat diajak ngobrol di sini ketika ada wording ini. Dan saya diceritain kemarin, keren loh Mas, anak-anaknya membuat karya. Tadi baru saja lihat yang CT ya kan, CT itu keren itu, wah suaranya dong gitu. Tapi kita nggak bisa dengerin sih ya. Nah, ketika kemudian orang bisa mendesain, berkreasi, berinovasi, maka di antara situasi dalam tekanan yang sangat luar biasa, kita mesti di rumah, saat itu sebenarnya talenta kita diuji. Ya, jadi ini bentuk nyata bahwa mereka pun juga mengapresiasi kegiatan kami saat itu. Nah, terlepas dari itu, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam Zoom ini, sebenarnya aktivitas PR itu, seperti yang tadi saya sampaikan, erat kaitannya dengan peran media massa. Nah, sebagus apapun kegiatan kita, itu belum tentu dianggap bagus juga kepada publik kita. Sehingga untuk kita bisa bersinergi dengan media massa, kita perlu memahami apa sih sebenarnya news value atau nilai berita atau model event atau kegiatan atau berita yang seperti apa sih yang kemudian layak gitu ya untuk bisa disampaikan kepada publik melalui media massa. Nah, news value ini simple sebenarnya kalau kita mau pahami bahwa hanya ada beberapa poin gitu ya terkait dengan news value ini. Yang pertama kita bicara soal penting. Kadang kegiatan kita itu di internal kita anggap penting padahal di publik belum tentu penting. Sehingga penting juga kita sebagai PR itu melihat sekarang ini yang lagi hits, yang lagi diperbincangkan di publik kita itu apa sih? Mungkin mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang penting. Kemudian baru ini sesuatu yang memang baru gitu ya, belum pernah ada sebelumnya. Misalnya terkait dengan inovasi mahasiswa kalau di pendidikan. Belum pernah ada gitu ya sebelumnya, bukan baru tapi dia memunculkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh pada umumnya gitu. Kemudian terkenal, biasanya kita mengundang mungkin tokoh-tokoh terkenal itu paling mudah
Dan dalam hal ini, kegiatan Indonesia Bangkit Muda Luar Biasa, saya mengambil satu news value terkait dengan kedekatan. Karena pada saat itu kita lakukannya pada saat pandemi, dan semua orang menghadapi musibah atau kejadian yang sama, sehingga aktivitas yang kita lakukan ini sangat dekat dengan publik kita. Kita mencoba untuk mencari generasi muda yang punya atau yang berkarya dan dia berdampak pada lingkungan sekitarnya. Use value yang lain ada besar gitu ya. Kalau misalnya kita mau memecahkan rekor muri, biasanya begitu, itu salah satu indikator lah. Kemudian tren, dan yang terakhir terkait dengan human interest. Nah, news value yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya panduan gitu ya bagi seorang PR yang ingin membuat suatu program di mana program ini nanti bisa layak gitu untuk disampaikan kepada publik melalui media massa. Terkait dengan praktek PR di perusahaan nanti bisa disampaikan lebih detail gitu ya oleh Mbak Indri, karena Mbak Indri memang dari awal profesinya sudah masuk di perusahaan. Kalau saya dulu di media massa dan kemudian sekarang saya menetap di pendidikan tinggi itu. Itu aja sih yang bisa monggo, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, luar biasa programnya. Insan Humas yang berbahagia, memang di tengah pandemi itu dalam konteks komunikasi itu apa yang disebut komunikasi asertif ya. Bagaimana program-program Humas itu ada rasa empati kepada publik. Nah, program-program yang dilaksanakan Ubaya itu adalah bagian dari komunikasi asertif ya. Bagaimana perusahaan melalui Humas melakukan pendekatan kemanusiaan, bagaimana program itu memang sesuai kebutuhan dan kontekstual. Kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Yuning. Nanti mungkin ada yang tanya-tanya dari peserta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indrani Siswati terkait bagaimana menyusun program yang memang solutif dan sesuai kebutuhan. Monggo, kami silakan Mbak Indri untuk langsung dimulai. Ya, makasih Mas Fadli. Selamat pagi Pak Luki, Bu Ellen, Bahai, partner diskusi hari ini, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan workshop hari ini. Kita sangat senang sekali ya Pak Luki, Perhumas Surabaya memiliki kesempatan lagi untuk bisa bekerja sama ya dengan Berita Jatim dalam Jatim PR Award. Baik Bapak dan Ibu, melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bahai, saya lanjutkan lagi ya. Mohon izin saya share screen. Sudah terlihat ya Mas Fadli? Sudah. Oke. Sudah. Baik, Bapak dan Ibu semua, dalam kesempatan ini tadi sudah dijelaskan oleh Bahai ya, salah satu program unggulan dari Ubaya yang berhasil memenangkan Jatim PR Award tahun lalu. Nah, sekarang saya ingin sharing bagaimana sih caranya kita sebagai seorang PR merancang program Humas unggulan. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kita sebagai PR tentunya paham ya, apa yang kita lakukan itu semuanya adalah tentang reputasi. Jadi reputasi itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang orang lain bicarakan tentang kita, apa yang mereka persepsi tentang kita. Itu adalah public relations. Jadi kalau kita bicara tentang program PR itu bagaimana kita menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi, perusahaan ya, atau institusi dengan stakeholders-nya. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa goals communication yang kita lakukan itu selaras dengan goals organisasi. Dan yang terpenting, yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana sih kemudian menerjemahkannya menjadi strategi dan aksi. Oke, Bapak dan Ibu sudah familiar ya pastinya ya dengan PR proses. Jadi saat kita akan membuat suatu program PR, ini ada 4 hal yang tidak boleh kita lupakan. Jadi jangan sampai kita membuat program itu something that nice to have,
Tetapi itu tadi Mbak Hai juga sudah menyampaikan, apapun program yang kita buat, ya, kemudian kita lakukan, itu tidak akan berarti selama itu tidak memberikan dampak kepada stakeholders, gitu. Jadi yang terpenting apapun yang kita lakukan itu juga mampu kita sampaikan dan memberikan dampak. Karena seperti Bapak dan Ibu tahu, di era digital ini juga kita berebut perhatian ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah lelah nih membuat program yang bagus, tetapi sayang tidak mampu kita komunikasikan dengan baik kepada stakeholders. Nah, jadi langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita melakukan analisa situasi, Bapak dan Ibu. Jadi seperti apa sih kondisinya saat ini ya, kita lihat seperti apa. Jadi kita membuat program itu berangkat dari melakukan analisa situasi dahulu ya. Kemudian dari situ setelah kita melihat situasinya seperti apa, kita mendapatkan data-data yang kita perlukan, baru kita bisa menyusun strategi. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kepada siapa dan mengapa. Nah, seperti tadi Mbak Hai ya, Mbak Hai membuat program yang berkaitan dengan objektif dari Ubaya. Proses-prosesnya pun dilalui melalui strategi yang disiapkan tadi. Setelah itu baru kita implementasikan langkah-langkahnya, bagaimana, kemudian seperti apa cara kita mengkomunikasikan dan mengeksekusinya. Nah, setelah program-program itu kita lakukan, kemudian baru kita lakukan evaluasi. Apakah program ini benar-benar sukses dan berhasil? Apakah ada feedback yang perlu kita perbaiki? Seperti itu, Bapak dan Ibu, selalu seperti itu. Nah, bagaimana sih supaya kita benar-benar memahami program yang kita lakukan itu benar-benar berdampak kepada stakeholders kita? Kita bisa berangkat dari social mapping dulu nih Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama tentu kita melakukan research seperti tadi dijelaskan di awal. Kita melihat sih misalnya potensi untuk perusahaan saya ya, kita melihat potensi di sekitar lokasi operasi kita seperti apa. Kemudian kondisinya saat ini seperti apa dan siapa saja stakeholders-nya. Nah, baru dari situ kita bisa menyusun program-program yang smart, spesifik, measurable ya, attainable, kemudian juga timely. Jadi kita jelas nih mengeksekusi program, membuat perencanaan yang baik ya, dan baru kita bisa melakukan implementasi baik itu program eksternal dan internal, dan setelah itu melakukan evaluasi. Kita sering ya ngobrol atau bicara tentang stakeholders, tapi apakah kita benar-benar paham siapa stakeholders kita? Nah, stakeholder sendiri ini beragam ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari internal dan eksternal, kemudian siapa sih yang benar-benar berkomitmen kepada organisasi atau institusi kita, atau malah uncommitted ya. Kemudian siapa yang menjadi stakeholder utama, kedua, dan marginal, atau mungkin yang berseberangan dengan institusi atau organisasi kita. Jadi pastikan kita benar-benar memahami siapa yang menjadi stakeholder kita. Disinilah tugas PR untuk mampu mengidentifikasi publik sasaran yang memang sesuai ini dengan perusahaan kita. Nah, dari situ baru kita bisa mendesain atau menyesuaikan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Seperti ini perusahaan ya, ternyata stakeholder-nya banyak sekali nih. Mulai dari ada government, lingkungan, industri, masyarakat, shareholders. Nah, shareholder sendiri beragam, mulai dari di dalam grup ya, di dalam perusahaan saya, di Merdeka Copper Gold misalnya, kemudian investor, dan yang lainnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan stakeholder mapping yang benar-benar tajam? Bisa jadi Bapak Ibu, kita mengira kita sudah mengenal stakeholders kita sudah identifikasi, kita membuat serangkaian program, tapi kenapa kok ada hal yang tidak berubah misalnya? Bisa jadi karena ternyata stakeholder ini bukan benar-benar yang primary. Jadi caranya seperti apa? Yang pertama kita lihat dulu dari power-nya. Sejauh mana stakeholder ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perusahaan. Jadi kalau nggak kita engage, dia akan berpengaruh tadi terhadap kesuksesan perusahaan. Atau seberapa besar dampak yang akan diperoleh atas kebijakan yang diambil oleh perusahaan.
Dan yang terakhir, sejauh mana stakeholder mau menerima kebijakan perusahaan. Nah, ini akan membantu Bapak dan Ibu mempermudah dalam melakukan stakeholder mapping. Jadi, pada saat kita menyusun PR program, tadi ya ada riset dan analisa ya, situasinya seperti apa, kemudian pengumpulan data, dan kita membuat smart goals ya. Jadi, dari smart goal itu baru kita pecah menjadi smart action. Tahap-tahapnya seperti apa ya, pelaksanaannya seperti apa, budgeting, timeline, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, untuk evaluasi bisa kita lakukan melalui misalnya FGD, survei, audit, mungkin tingkat kehadiran, dan apakah misalnya ada perubahan perilaku, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya izin share sedikit ya, untuk mempermudah pemahaman kita. Nah, di sini saya sharing tentang visi misi Merdeka dan juga nilai-nilainya. Jadi Merdeka ini merupakan suatu perusahaan pertambangan bergerak dalam industri mineral dan tembaga ya. Ada emas dan tembaga yang kita produksi. Nah, yang menjadi nilai kita ini adalah greatness. Jadi dalam kita melakukan kegiatan operasi kita berkembang berbasis nilai, mulai dari pertumbuhan ya, growth, kemudian bagaimana kita bisa saling menghormati satu sama lain, bekerjanya juga secara accountable, jadi jelas siapa yang memiliki responsibility terhadap suatu pekerjaan, dan juga kita fokus terhadap keselamatan dengan menghasilkan kinerja yang unggul. Nah, karena visi kita menjadi pemimpin dalam industri tambang dan logam Indonesia, itu kita terjemahkan dalam misi. Jadi memang kita berharap bisa jadi mitra pengembang pilihan dalam sektor industri pertambangan dan logam di Indonesia, kemudian menjadi leader dalam hal keselamatan, kemudian pembangunan berkelanjutan, konservasi lingkungan, jadi kita benar-benar fokus terhadap stakeholders. Kemudian juga bagaimana kita bisa menjadi pemimpin dalam inovasi dan efisiensi. Nah, kalau di breakdown, jadi Bapak Ibu objektifnya, kita ingin menjadi perusahaan yang dipercaya oleh stakeholders. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan license to operate, baik social license dari masyarakat ataupun juga dari pemerintah. Sehingga kami bisa melakukan operasi yang tanpa gangguan. Jadi bukan kita mau menjual produk, tetapi bagaimana stakeholder bisa memahami bahwa kita sudah melakukan operasi dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik, sehingga operasi kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, positioning yang kita lakukan adalah komitmen kita terhadap lingkungan, environment, sosial ya, masyarakat, dan juga governance, tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, kita juga ingin menunjukkan bahwa kita ini juga berkontribusi terhadap perkembangan taraf hidup masyarakat lokal. Kita juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi, dan juga perusahaan kita ini menerapkan konsep green mining. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ya slide saya, jadi dalam menyusun communication program, tadi Mbak Hai juga sudah tunjukkan ya. Yang pertama objektifnya apa dulu nih? Merdeka ingin membangun reputasi sebagai leading mining company, sehingga strategi yang kita lakukan adalah reputation building. Jadi fokus area kita adalah di kegiatan corporate communications. Kemudian kita breakdown lagi dalam tactics, yaitu misalnya berhubungan dengan media ya, kita juga berhubungan dengan stakeholders, misalnya analis, akademisi dan yang lain. Kemudian juga memberikan internal training, public speaking dan issues management untuk para leader kita. Kita juga melakukan reputation survey. Saat ini kita sedang melakukan perception audit untuk bisa melihat sebenarnya publik mempersepsi Merdeka itu seperti apa, baik eksternal maupun internal. Nah, dari situ juga kita akan menyusun program-program baru di tahun 2023 ya. Dan yang terakhir kita juga melibatkan karyawan untuk bisa memberikan menjadi brand ambassador itu melalui internal communication program. Nah, jadi Bapak dan Ibu saat akan membuat satu program komunikasi bisa di breakdown seperti ini, supaya lebih clear, lebih jelas, dan nanti dampaknya akan lebih optimal.
tadi saya sampaikan bahwa objektif dari Merdeka sebagai sebuah perusahaan pertambangan emas dan tembaga ya, kita ingin dipercaya oleh stakeholders. Makanya apa yang kita komunikasikan kepada stakeholders pun kita benar-benar pastikan mereka bisa memahami bagaimana sih kita melakukan kegiatan operasi ya. Memberikan edukasi kepada mereka, misalnya apa saja produk tambang di dalam handphone. Karena banyak nih Bapak dan Ibu yang kita rasakan bahwa pandangan terhadap suatu perusahaan tambang itu merusak. Tetapi yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa sebetulnya hasil tambang itu sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, seperti dilihat di sini, inilah cara kita mengedukasi. Kita sampaikan bahwa dalam satu telepon genggam itu unsurnya ada apa saja sih? Ternyata banyak hasil tambang di situ ya. Kemudian bagaimana kita membuat hasil akhir dari proses pertambangan. Ini adalah bulion, batangan logam. Jadi yang kita hasilkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian bahwa kemiri ya, ini tumbuh sangat dekat di area operasi kami. Artinya bahwa lingkungan tempat kita beroperasi pun tidak terdampak. Kita juga membuat program bird watching karena sebagai bagian dari kegiatan biodiversity atau keanekaragaman hayati yang kita lakukan, kita banyak nih burung-burung atau fauna yang hidup dengan aman di lingkungan operasi kita. Artinya bahwa kegiatan operasi yang kita lakukan juga tidak mengganggu fauna yang ada di situ. Nah, kita mengundang stakeholders untuk melihat satu bird watching ya. Ini program yang kita lakukan juga. Selain itu ada proses menjelaskan ya dan memperkenalkan para pekerja perempuan yang ada di tambang kita ya, women in mining. Jadi industri tambang yang begitu terkenal maskulin ternyata di Merdeka sendiri banyak perempuan yang bekerja di sana. Artinya bahwa kita mengimplementasikan diversity, inclusiveness, dan equality. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah juga program yang kita lakukan dan kita ikut sertakan dalam Jatim PR Award tahun lalu. Kita memenangkan Bronze Award dari Jatim PR Award. Nah, di sini tema yang kita ambil adalah Banyuwangi Omah Isun. Jadi latar belakangnya karena memang Banyuwangi ini adalah kabupaten terbesar di Pulau Jawa ya. Kita ingin memperkenalkan Banyuwangi yang fenomenal ini kepada halayak luas. Jadi begitu banyak keelokan di Banyuwangi ya, mulai dari landscape alamnya yang indah, kemudian masyarakatnya yang terus berkarya, dan juga seni dan budaya Banyuwangi yang begitu elok. Makanya kita berikan tema Banyuwangi Laksmi, Banyuwangi Mereka Cipta, dan Banyuwangi Menari. Jadi programnya berupa kompetisi fotografi di media sosial perusahaan. Temanya Banyuwangi Omah Isun. Kita kemas dalam buku foto. Ini adalah output program yang terakhir. Ya, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas kepedulian Merdeka ya, khususnya di sini anak perusahaan kita BSI terhadap potensi daerah setempat ya di mana kita beroperasi. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu mempromosikan Banyuwangi sebagai daerah yang memang banyak potensinya. Nah, target audiensnya kompetisi foto ini diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan juga karyawan PT BSI. Action plan-nya, jadi kegiatan ini dilakukan selama 4 bulan. Mulai dari pembagian waktu pelaksanaan, seperti promosi kegiatan, penyerahan hasil karya, pengumuman, penjurian hingga produksi bukunya. Nah, jadi purpose-nya memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian membantu pemerintah daerah mempromosikan Banyuwangi, dan menjadi wadah untuk pecinta fotografi untuk menuangkan karyanya. Nah, strateginya, jadi kita melakukan perencanaan promosi ya, yang memang menyasar target audiens. Kemudian
kita juga melakukan kolaborasi supaya jangkauan promosi menjadi lebih besar. Selain itu juga kita mengundang juri eksternal yang kompeten. Jadi taktiknya ini Bapak Ibu, ada sistem event yang mudah diikuti semua peserta ya. Misalnya mereka bisa menggunakan perangkat handphone, tidak harus kamera yang bagus ya. Kemudian optimalisasi konten dan penyebaran konten, bisa menggunakan Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, sehingga jangkauan promosinya menjadi semakin besar. Selain itu juga kita melakukan kunjungan dan promosi ke beberapa dinas di Banyuwangi. Jadi kita menggandeng dinas pariwisata dan komunitas fotografi. Kita juga berkolaborasi dengan KOL, Bapak Ibu. Jadi influencer yang di Banyuwangi, misalnya Banyuwangi 24 jam, Semangat Banyuwangi, ada Isun Banyuwangi, dan juga juri yang kita libatkan. Di sini ada Marisa Tanjung dan Ijar Karim yang merupakan fotografer profesional di level nasional. Nah, ini programnya Bapak Ibu. Jadi kita blast di Instagram ya, lomba foto potensi Banyuwangi. Hadiahnya 200 juta rupiah ya, untuk 100 orang. Jadi masing-masing bisa mendapatkan uang senilai 2 juta. Nah, kita di sini taktiknya tadi kita buat dalam waktu pelaksanaan, ada FAQ ya, syarat dan ketentuannya kita jelaskan semua. Jadi ini adalah sebagian foto-foto yang dikirimkan oleh para peserta. Syarat dan ketentuan juga kita buat semudah mungkin ya, kita komunikasikan juga di sosial media kita juga lakukan tadi engagement dengan media seperti yang disampaikan oleh Mbak Hai ya. Ini FAQ sehingga mereka pun saat memiliki pertanyaan tentang kegiatan tersebut juga kita berikan penjelasan yang semaksimal mungkin sehingga mereka tidak mengalami kesulitan. Oke, nah dari program tadi hasil evaluasinya antusiasme peserta ini sangat luar biasa ya. Jadi dari program yang kita lakukan ini kita menerima 1.590 foto. Peserta yang mendaftar pun ada 470 peserta. Nah, 307 itu sendiri dari warga Banyuwangi. Jadi sesuai dengan target audiens yang kita harapkan. Nah, selanjutnya kita mengambil 100 foto terbaik ya. Kita minta juri untuk benar-benar melakukan seleksi. Jadi salah satu evaluasi yang kita lakukan adalah dampak terhadap engagement di sosial media kita yang semakin meningkat ya dari sebelumnya. Kemudian ini output programnya Bapak Ibu. Jadi foto-foto yang terpilih ini kita masukkan dalam satu folder ya, yang mereka bisa akses, dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi berupa buku Banyuwangi Oma Isun, isinya foto-foto dari para peserta tadi. Nah, buku ini kita serah terimakan kepada Dinas Pariwisata Banyuwangi sebagai media promosi mereka ya. Juga kita bagikan kepada stakeholders gitu. Jadi kita mengikuti acara pameran atau pada saat kita melakukan kunjungan kepada stakeholders kita berikan buku ini kepada mereka. Selain itu, kita juga masukkan foto-foto itu di dalam kalender. Kalender ini pun kita distribusikan kepada stakeholders. Kita membuat 3.000 kalender ya dengan tema Banyuwangi Oma Isun. Jadi selain kepada karyawan internal, juga kepada kontraktor, masyarakat, media Banyuwangi, Surabaya, dan Jakarta. Oke, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Fadli. Jadi intinya, apapun program yang kita lakukan, Bapak Ibu jangan lupa untuk menggunakan PR proses, dan pastikan yang kita lakukan tadi programnya berdampak kepada stakeholders. Terima kasih, Mas Fadli. Terima kasih, Mbak Indri, luar biasa. Saya baru tahu kalau ada Banyuwangi Rumah Isun itu tadi. Nah, ingin banyak tahu saya. Padahal sering ke Banyuwangi. Baik, ada satu kalimat yang menggugah tadi dari Mbak Indri, yaitu sebaik apapun program, tanpa mampu mengkomunikasikan akan sia-sia. Nah, ini yang
yang menjadi kajian kita, Bapak Ibu Insan Humas, bahwa ada sebuah cerita ketika pandemi kemarin, ada seorang yang kena PHK dari pekerjaannya, lalu semua pesangonnya diinvestkan untuk usaha tanpa melakukan identifikasi apapun, lalu bikin produk, ya, lalu dijual dan 3 bulan bangkrut. Nah, itu analogi atau kira-kira gambaran bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, ada upaya untuk identifikasi apa kebutuhan masyarakat, apa yang diperlukan, lalu bagaimana cara mengkomunikasikan, itu yang penting. Kira-kira begitu tadi yang disampaikan oleh Mbak Indri terkait bagaimana menyusun program sehingga dicontohkan juga di perusahaannya. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan untuk ngisi absen di link, dan boleh bertanya juga lewat chat juga bisa, disampaikan langsung juga bisa. Ada 2 narasumber kita, monggo disilakan untuk bertanya, sebutkan nama dan asal dari mana, ditujukan kepada siapa. Monggo, silakan. Kalau mau sharing pengalamannya tahun lalu juga boleh ya, Bahai? Ya, boleh. Ya, betul. Boleh sekali. Supaya bisa saling melengkapi ya, Mbak Indri. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu. Bisa lewat chat mungkin nggak mau online. Jadi saya mungkin bisa bantu, Pak. Ya. Untuk teman-teman yang ada di menjadi peserta pagi ini, terima kasih. Ini ada komunitas dari marketing dan humas rumah sakit kebetulan Bapak dan Ibu semuanya. Iya, betul. Ada Rumah Sakit Ubaya juga, Bu Ellen join. Oh ya, alhamdulillah. Barangkali kebetulan ada kesempatan untuk sharing di sini, jadi tidak harus bertanya, barangkali berbagi pengalaman ya dengan para narasumber. Silakan, mungkin saya sapa dulu Mbak Ike, mungkin ingin menanyakan sesuatu, Mbak Dina, kemudian Mas Angga. Monggo, silakan teman-teman dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Surya. Monggo, Pak Nasron Johari dari Rumah Sakit Era. Boleh chat, boleh bertanya ya. Silakan teman-teman semuanya, dimanfaatkan momen ini untuk saling sharing untuk kesuksesan program PR atau juga di rumah sakit masing-masing begitu ya. Mas Ipma mungkin nih. Tahun ya, lalu monggo, juga. silakan. Ya, betul. Silakan Mas Ipma. Ada yang resen? Silakan. Bapak Ibu, teman-teman. Ya, izin Mbak. Nah, dari Ipma, saya ini aja dulu untuk mendengarkan materi dulu. Karena yang tahun kemarin saya sempat ikut yang PR Award, tapi tidak ada ini, belum sampai presentasi gitu sih. Nah ini kira-kira apa sih ya yang harus saya perbarui atau upgrade gitu sih. Terima kasih. Oke. Dari apa yang tadi sudah dipaparkan Bahai dan saya, mungkin Mas Ipma ada step-step apa yang terlewati atau apa mungkin mau di-share, silahkan. Ini ada Bu Ini ada yang tanya. Mas Fadi. Ya. Selamat pagi para narsum yang keren. Dan pertanyaan tadi. Mau tanya apakah harus memiliki priority stakeholders. Nah ini, monggo. Mungkin Mbak Indri. Oke, saya jawab dulu ya Mbak Hai. Ya. Oke, Ibu Ike terima kasih pertanyaannya. Benar Bu Ike, jadi kita melakukan stakeholder mapping, kita identify dulu siapa yang menjadi primary stakeholder kita yang utama. Kemudian ada yang secondary, ya, kemudian ada yang marginal. Jadi kalau yang primary ini benar-benar yang harus membutuhkan fokus. Karena apa? Memiliki dampak ya. Jadi kalau kita buat matriks itu ada kuadrannya, itu high semua gitu.
pengaruhnya itu besar kepada perusahaan kalau misalnya mereka tidak kita nurture dengan baik gitu. Jadi pastikan Ibu memahami siapa yang jadi stakeholder utama perusahaan, yang secondary, dan yang cukup terinform. Jadi kalau yang utama ini benar-benar kita engage dalam program, Bu. Ada yang cukup kita informasikan karena yang kita lakukan tidak berdampak langsung. Jadi bagaimana kita mengetahui yang primary itu adalah stakeholder yang memang terdampak langsung dengan kegiatan yang kita lakukan. Misalnya Ibu kalau rumah sakit ya, nah masyarakat di sekitar area Ibu beroperasi, kemudian pasien-pasien itu adalah primary stakeholders yang memang harus diperhatikan. Seperti itu Bu Ike. Jadi setelah Ibu melakukan mapping tadi, Ibu bisa mengetahui prioritas utama adalah Ibu menyusun program PR. Jadi kalau di kawasan tambang kita tuh ada ring 1, ring 2, ring 3, Bu. Seperti itu. Jadi yang utama itu ada yang ring 1, gitu, lingkar tambang. Karena yang kita lakukan kalau misalnya tidak melibatkan mereka, itu akan menjadi isu, kemudian bisa berdampak menjadi krisis ya, bahaya gitu. Semoga membantu ya Bu Ike. Ya, saya boleh tambahin ya Mbak Indri. Ya, Kalau dari sisi yang lain nih, dari jasa, kan saya di Universitas Surabaya bicara soal pendidikan gitu. Kami pun juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Indri, bahwa memang klasterisasi stakeholder itu wajib. Kayaknya memang wajib ya Mbak Indri ya. Karena itu pengaruh juga pada bentuk aktivitas atau program-program yang kami berikan untuk mereka gitu. Bagi ring 1, kalau istilahnya Mbak Indri tadi ring 1 dari tambang gitu ya. Kalau di kami istilahnya juga ring 1 sekolah-sekolah. Nah, karena kami pendidikan tinggi, salah satu stakeholder kami adalah siswa-siswi atau sekolah-sekolah menengah gitu ya, menengah atas maupun SMK kejuruan. Itu pun juga kami klasterisasi. Jadi ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Ring 1 betul seperti yang Mbak Indri bilang, mereka yang kemudian punya dampak yang langsung gitu. Kalau di pendidikan, mereka sekolah-sekolah yang berkontribusi siswanya masuk di kami misalnya. Sehingga kami punya take and give gitu ya, take and give yang sangat dekat, sehingga memang perlu diklasterisasi, Bu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Indri. Baik. Semoga terjawab ya, Bu Ike, Mbak Ike, atas pertanyaannya. Terima kasih sama-sama Bu Ike. Iya, mungkin ada yang lain. Kalau tadi menanggapi ini Mbak Indri yang tadi Mas Ipma ya. Bilang, mungkin Mas Ipma boleh ceritakan lagi, Mas Ipma sharing apa ya waktu itu? Belum sampai presentasi katanya ya. Belum sampai presentasi ya. Ya. Kalau menurut saya, gini, nanti Mbak Indri boleh tambahin ya. Jadi ketika Jatim PR Award yang 2022 itu kan memang ada step-stepnya ya, Mas Ipma. Peserta harus kirim dokumen yang memang sesuai dengan prasyarat yang sudah kami cantumkan gitu. Nah, setelah memang secara administrasi atau prasyarat itu lengkap, biasanya kami yang pengalaman saya sih waktu itu terjadwal sampai ke presentasi. Nah, jikalau waktu pengalaman Mas Ipma belum sampai ke tahap presentasi, mungkin bisa dilengkapi dulu. Ada dokumen-dokumen atau file atau materi atau konten atau konsep yang memang belum memenuhi prasyarat-prasyarat yang harus disampaikan gitu. Jadi misalnya paling gampang seleksi administrasi itu adalah total slide misalnya. Ingat nggak Mbak Indri ya? Total slide itu kan ya logikanya 10 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Seingat saya 10. Nah, itu syarat-syarat administrasi itu kita harus lengkapin dulu, harus sesuai gitu. Baru kita fokus pada kontennya. Di konten itu pun kan juga ada prasyaratnya. Kita namanya apa, objektif programnya apa, kemudian perencanaannya seperti apa yang terdiri dari strategi dan taktik, kemudian implementasinya seperti apa, dan evaluasi. Nah, prasyarat-prasyarat itu memang harus dilengkapi Mas Irma, sehingga ketika kita mungkin ya dewan juri ya kurasi, mereka sudah mungkin sih mereka biasanya punya checklist gitu ya. Nah, ketika seleksi administrasi itu bisa kita lewatin, biasanya kita lolos ke babak atau ke proses selanjutnya. Itu kalau dari saya. Silahkan Mbak Indri kalau mau ada yang ditambahin. Kayaknya udah lengkap.
Mbak Hai. Jadi mungkin Mas Ipma dari tadi yang sudah disampaikan Mbak Hai gitu, mungkin apakah ada steps yang mungkin memang terlewati gitu ya? Mungkin ada, kalau tidak salah kan saya masih ingat tadi kita ada PR proses itu kan. Jadi programnya, objektifnya apa? Kemudian bagaimana perencanaannya, implementasi dan evaluasinya. Nah, mungkin salah satu unsur tersebut belum tersampaikan ya. Bisa jadi ada hal itu misalnya satu aja tidak tersampaikan, kayaknya juga tidak memenuhi kualifikasi akhirnya ya Mbak Haya oleh Ya, betul, betul. Dewan Juri. Seperti itu Mas Ipma. Jadi intinya syarat wajib harus dipenuhi dulu gitu ya. Jadi Betul. seleksi administrasinya. Kalau ingin Iya. 10 slide ya 10. Jangan 10, jangan 9,5 gitu ya. Dan seperti itu. Dia harus terpenuhi. Ini ada Iya. pertanyaan lagi dari Mbak Ike. Mana yang lebih efisien untuk publikasi secara cepat? Menggandeng influencer atau event ke komunitas dengan budget yang minimal. Berarti Mbak Ike ini aliran minimalis ini ya. Ya, monggo. Siapa yang Biasanya tuh karena tuntutan perusahaan, Mas Fadli ya. Ya. Efektif, efisien, budget minim. Larang-larang. Monggo, silakan. Oke. Saya tambahkan dulu ya. Saya mulai dulu ya, Mbak Hai. Jadi Bu Ike, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita menerapkan konsep PESO. Jadi PESO itu kan tadi ya kita sudah tahu nih stakeholder kita siapa, stakeholder kita ada di mana sih. Nah dari situ kita bisa menentukan nih cara kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi misalnya Bu Ike punya budget minimal. Nah kalau kita pakai KOL itu kan juga lumayan besar kali ya Bu ya budgetnya ya. Jadi misalnya itu benar-benar penting Bu dan kita mau mengoptimalkan campaign yang kita lakukan. Nah, konsep PESO ini kan Ibu ada mungkin memasang advertorial ya, ada paid media gitu. Atau membuat eksekutif profile tergantung apa nih program yang Ibu lakukan dan Ibu pengen seberapa besar dampaknya gitu ya. Kemudian Ibu bisa buat rilis nih, ya kan? Rilis ini yang akan nanti disebarkan oleh teman-teman media ya. Jadi ada apa namanya paid media, kemudian ada earn media ya, Ibu bagi rilis ya. Kemudian ada on media juga, Ibu kan punya channel-channel tuh di perusahaan Ibu yang bisa Ibu gunakan. Kemudian ada media sosial juga yang bisa Ibu gunakan. Nah, kalau itu bisa Ibu lakukan secara serempak, itu dampaknya akan lebih optimal, Bu. Tapi kalau budgetnya misalnya minimal, nah Ibu mungkin bisa membuat rilis ya. Pemberitaannya juga tadi muncul kan, news value-nya seperti apa, seperti Mbak Hai tadi kan, sudah Ibu tentukan. Nah, setelah itu Ibu bisa blast juga di on media Ibu yang Ibu punya. Nah, nanti kalau Ibu upload juga di sosial media kan itu bisa ada yang reshare lagi. Sekarang kan kita bisa share di banyak channel ya, Mbak Hai ya. Jadi Ibu menggunakan digital PR nih Bu, mengoptimalkan. Karena kalau misalnya Ibu tidak ada budget untuk paid media, digital PR ini yang bisa Ibu optimalkan. Gitu. Kalau KOL mungkin Ibu pertimbangkan dulu. Ini benar-benar influencernya bagus nggak reputasinya gitu kan. Kemudian biayanya sesuai tidak gitu. Karena kalau kita salah pilih KOL juga nanti sayang Bu, bisa fireback ke kita. Kalau kita tidak lakukan riset dulu ya Bu ya. Gitu Bu, kalau dari saya Bu Ike silakan Mbak Hai mau menambahkan. Mbak Hai, silakan nambah. Iya, saya nambahin sedikit aja. Jadi dari yang tadi disampaikan Mbak Indri soal KOL itu kan key opinion leader ya Bu Ike. Jadi key opinion leader itu memang salah satu influencer. Marak sekali gitu ya pemanfaatan lah influencer di makin marak ketika pandemi waktu itu, terus semakin ke sini. Cuman kita sebagai PR itu mesti pilih-pilih ya, pilih-pilih. Kadang influencer itu rekomendasinya banyak, followernya banyak, padahal kadang sudah sampai centang biru, kadang gitu ya. Tapi belum tentu juga itu match dengan apa yang kita butuhkan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin coba influencer gitu, Ibu mesti betul yang dikatakan Mbak Indri, kita mesti research dulu. Yang bersangkutan ini, si influencer itu background-nya seperti apa, biasanya dia ngomong seperti apa. Kadang aneh juga gitu ya, karena influencer ini stigmanya kan sudah pasti terbayar gitu. Nah kan
kalau saya di pendidikan itu harus hati-hati gitu ya, Mas Fadli ya, harus hati-hati ketika kita menggunakan influencer. Jangan sampai influencer yang kita undang itu hari ini ngomong tentang Ubaya, besoknya ngomong tentang kampus lain, kan itu nggak bagus juga gitu. Sehingga kita mesti pilih-pilih, dan ketika kami coba research, ini pengalaman kami di Universitas Surabaya, ketika kami coba research, kami memang memutuskan untuk tidak menggunakan influencer. Kami menggunakan own media kami yang jaringannya sesuai dengan target kami gitu. Jadi itu lebih kena, lebih dapat, dan yang tentunya pasti efisien karena medianya kami punya sendiri, kita juga bisa atur postingannya, kontennya juga kita bisa atur, dan biayanya relatif murah. Walaupun di media official kita, media officialnya Bu Ike juga ingin beriklan, karena iklan di media sosial ini perbandingannya, kalau kita beriklan di media selain official ya, itu cukup luar biasa, atau yang bukan digital lah ya, yang bukan digital itu luar biasa gitu. Jadi kalau saya lihat dulu yang mau kami sampaikan ini apa sih konsepnya atau pesannya. Jika pesan atau konsep yang mau kita sampaikan ke publik itu memang di usia-usia yang menggunakan sosial media cukup tinggi, alangkah lebih baik memang kita menggunakan digital PR tadi. Entah official yang Ibu punya, mau Instagram, TikTok, Facebook, atau media-media yang lain begitu. Itu sih tambahan dari saya. Makasih Mas Fadli. Terima kasih. Artinya sesuai kebutuhan gitu ya, kebutuhan budget maupun kebutuhan apa yang disasar, kira-kira gitu ya. Gimana Mbak Ika? Atau menggunakan Mama Korla sebagai influencer? Lagi hit soalnya ya. Gimana? Betul lagi hit banget. Iya. Jangan lupa Bu Ika pastikan itu juga sesuai dengan itu tadi ya, goals-nya perusahaan, reputasi perusahaan. Jadi jangan sampai kita memberikan message yang akhirnya keliru gitu kepada stakeholders karena kita keliru mengidentifikasi gitu siapa yang kita ajak bekerja sama. Gitu Bu Ika. TikTok pun juga berubah Bu Ika sekarang. Dulu awal-awal TikTok ini kan media paling baru ya, dan kemudian orang berbanyak-banyak berbondong-bondong gitu punya TikTok dan berekspresi di TikTok. Kalau kita lihat awal-awal TikTok kurang lebih 2 tahun ketika dia berdiri, itu hanya ya sekedar untuk main-main gitu ya. Tapi sekarang ke sini TikTok itu lebih berbobot. Kalau saya bilang ya, TikTok itu lebih berbobot. Tapi kita juga sebagai PR yang apa ya, harus selektif lah gitu. Konten apa sebenarnya yang kita bisa lempar ke TikTok, dan konten apa yang sebenarnya jangan deh di TikTok gitu. Itu kita mesti pilih tadi, Bu Ika. Siap, pilah dan pilih. Oke, siap. Terima kasih para narasumber. Baik, sudah ada, nggak ada lagi? Mungkin yang lain? Ini ada Pak Angga, Pak Nasron. Iya. Kemudian masih sampai 10.30 ya? Iya, Pak Hendriko sama ini ada RSM Diklat. Ya. Saya juga mau nyapa Pak Hendrikus dari SRS Ubaya. Halo Pak. Teman sejawat. Iya. Ya, Rumah Sakit Ubaya ini memang spoiler aja, kami akan soft launching di pertengahan Maret Bapak Ibu. Pertengahan Februari. Jadi ini masih proses untuk merancang gitu ya Pak Hendrikus. Nah, ini harus banyak cerita Pak Hendrikus ini. Iya, ini target utamanya siapa nanti Mbak? Untuk yang iya, karena rumah sakit ini nanti Pak Hendrikus boleh melengkapi ya, karena yang terlibat langsung nanti akan Pak Hendrikus gitu. Jadi memang rumah sakit kami ini kategorinya masih tipe B gitu ya, dan nanti akan menjadi rumah sakit pendidikan, sehingga targetnya adalah memang warga sekitar kami, karena di ring 1 kami itu rumah sakit terdekat adalah Rumah Sakit Premier dan Royal gitu, yang memang secara kelas memang cukup tinggi gitu ya. Jadi kami memang ke depan kami berharap Rumah Sakit Ubaya ini bisa kolaborasi dengan BPJS gitu, Mbak. Oh, oke. Ke depan. Ada juga Rumah Sakit Surya ini ya, Mbak Hai. Kayaknya saya banyak dari rumah sakitnya. Oh iya, ini banyak dari rumah sakit. Iya. Perlu komunikasi kesehatan ini. Betul sekali, karena saya dulu pernah pakai influencer tapi belum maksimal untuk mengiklankan. Nah, ini dari ini Rumah Sakit Surya, mungkin boleh mau
kita dengar suaranya juga ya, Mas Fadli, Mbak Hai. Iya, boleh. Silakan. Kenalan juga. Siapa ini yang connecting? Mas Ipma. Siap. Ya, Mas Ipma, tadi dari apa yang disampaikan Mbak Hai, apakah mungkin memang ada langkah-langkah yang terlewati, Mas? Gitu. Secara administrasi atau seperti apa? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak. Jadi memang sih kalau saya lihat memang ada step-step yang tidak ada. Terus juga untuk tips sepertinya kemarin kurang kurang terlalu spesifik gitu sih. Nah, kemudian terus goals dan juga evaluasinya itu kayaknya juga belum masuk ya? Ya, belum masuk. Oke. Nah, ilmu yang saya dapat sih itu. Nah, terus juga untuk kalau untuk masalah slide, sepertinya sudah memenuhi sih. Kalau nggak salah 10 atau 9 gitu kalau nggak salah sih kemarin. Ya, cuman memang kekurangannya itu sih. Objektifnya itu memang kurang. Terus juga monitoring, evaluasinya, actionnya, dan goals-nya. Menurut saya memang ada part-part yang memang belum sesuai sih gitu. Semoga hari ini tercerahkan ya Mas ya, dan bisa dilengkapi. Nanti jangan lupa ya untuk mendaftar lagi, mengikuti lagi Jatim PR Award ya. Kan nanti programnya keren banget, sayang banget gitu kan. Kita juga pengen tahu nih. Ya, Mas Ipma tetap semangat ya. Ini ada pertanyaan. Karena sudah dapat spoiler kan dari kami, dapat spoiler nih gitu. Ya, jadi spoiler ini semoga bisa dimanfaatkan untuk bisa menyusun program nanti mengikuti Jatim PR Award di bulan Mei. Tapi memang betul itu harus fokus memang Mas Ipma. Pilih aja dari 1 tahun program PR yang ada di tempat Mas Ipma, pilih aja salah satu gitu yang tentunya bisa memberikan dampak gitu ya. Nah, dampak ini kan sebenarnya bisa besar, bisa kecil itu kan bergantung ya. Bukan berarti kalau dampaknya kecil kemudian ini nggak berhasil, bukan begitu sih kalau kami melihatnya. Karena besar kecil itu sebenarnya relatif bergantung dari tujuan sehingga objektif program itu jadi penting gitu. Kami lihat kalau saya lihat sih saya amati gitu kayaknya itu bisa jadi benang merah Mas. Jadi fokus saja pada satu program yang kemudian nanti dampaknya itu bisa sesuai dengan tujuan awal yang mau kita rancang gitu. Terkait dengan evaluasi itu boleh bagi saya ada yang positif, ada yang negatif, bagi saya nggak masalah karena program itu nggak selalu berjalan lancar tentunya ya. Apalagi kalau di tengah-tengah ada krisis tadi, ada krisis PR, wah itu luar biasa gitu ya. Saya Mbak Indri sudah kapok lombok gitu ya istilahnya. Waduh, kok sudah PR krisis itu gimana gitu, udah nggak tidur dan lain-lain sebagainya. Gitu sih Mas Ipma. Semoga terjawab ya Mas Ipma. Siap Bapak. Terima kasih. Ini sudah dibuka pendaftaran, silakan. Ini ada pertanyaan dari Rumah Sakit Ibu Anak Suryo terkait penggunaan pemanfaatan influencer. Ya, memang dia merasakan bahwa kurang maksimal sehingga harus pilih-pilih. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Ya, mungkin ini Bu bisa cerita nih kita juga bisa mendapatkan insight ya Mbak Haya dari pengalaman teman-teman. Jadi bagaimana pengalaman Ibu menggunakan influencer. Nah, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar Bu. Silakan Bu, Ibu atau Bapak ya. Feel free aja Bu untuk share. Mungkin Mbak Hai sambil menunggu. Oke. Dari Surya. Ya. Iya, jadi dunia influencer itu dekat dengan dunia muda ya. Dunia muda dekat dengan dunia kampus gitu ya. Jadi kayak wah gimana gitu. Ya, saya pernah itu. Ini sedikit sharing aja cerita-cerita. Ketika misalnya kalau di dunia pendidikan biasanya jarompolin gitu ya. Karena secara intelektual dia jago banget. Kenapa pinter ya Mbak ya? Iya betul. Kemudian dia juga sekolah di tempat yang memang representatif positif dan baik gitu. Dan dia juga di sini kan tinggalnya, sebenarnya aslinya kan tinggalnya di Surabaya. Jadi kan dekatnya bisa, kemudian aktivitas yang dia lakukan juga masuk gitu ya. Tapi kemudian apakah kemudian ketika kami misalnya memanfaatkan jarompolin itu apakah sudah tepat? Nah itu tadi balik lagi sih Bu,
Pak, saya juga nggak tahu ini dari RSI itu Bapak atau Ibu, mohon maaf kalau kami salah sebut ya Pak Bu. Tapi intinya adalah ketika kita ingin awalnya tuh biasanya coba-coba ya, itu kok pakai ini ya, perusahaan ini kok pakai ini ya, gimana kalau kita coba? Biasanya berawal dari coba-coba. Nah ini yang bagi saya jangan gitu ya, jangan pernah kita lakukan program PR ini dengan alibi atau alasan coba-coba karena pesaing melakukan hal itu gitu, karena beda gitu. Makanya pertama kali kita mesti riset dulu. Research itu bisa besar, bisa kecil. Mungkin research yang dilakukan Mbak Indri harus sangat holistik ya. Tapi riset yang kita lakukan di pendidikan mungkin bisa jadi nggak seribet yang Mbak Indri lakukan. Tapi tetap harus ada riset dulu gitu. Dari program kita maunya disampaikan ke siapa, orang yang sangat tepat menyampaikan ini siapa gitu ya. Kan tidak harus influencer sebenarnya. Kalau di pendidikan itu Bapak Ibu, yang paling manjur itu biasanya alumni karena mereka sudah pernah terlibat, sudah pernah merasakan gitu ya. Iya, betul. Gitu ya, Mas Fadli, kita yang sama-sama di pendidikan nih gitu. Biasanya sepakat saya, Mbak. Kenapa? Saya sepakat sekali. Sepakat ya, makanya itu kalau di pendidikan Pak Bu di RSI Surya. Nah, tergantung nanti di RSI Surya itu kira-kira siapa gitu, nggak harus influencer kok, karena saya tahu juga biaya untuk influencer itu cukup besar dan dampaknya juga masih ya gitulah gitu. Kalaupun ada nemu satu influencer yang tepat, itu kalau kita ulang lagi juga belum tentu dampaknya sama. Iya. Makanya karena program PR ini selalu harus kalau bisa continuous ya, ketika sudah memang positif memberikan dampak itu kita nggak boleh lepas hilang gitu, nggak boleh. Harus ada annual atau sustainable yang harus kita lakukan. Nah, ketika kami atau saya di pendidikan menggunakan alumni, ini bisa lebih sustain gitu. Mungkin kita buat variannya aja, tapi key opinion leader-nya tetap dari yang statusnya alumni, bukan influencer. Nah, itu kalau tips and trick dari saya, Pak Bu dari RSI Surya. Makasih. Apalagi alumninya mungkin pejabat atau tokoh itu kan mantap ya. Betul. Ya, betul. Menurut saya salah satu yang bisa menjadi pemberi pengaruh adalah pasien yang merasakan, ya kan Mbak, pasien yang merasakan servis yang luar biasa dari Rumah Sakit Surya bisa memberikan testimoni, Bapak Ibu. Jadi kemudian coba kontak kalau misalnya beliau berkenan gitu kan. Pasti kan kalau kita akan posting kan viral ya, tapi itu akan memberikan dampak positif gitu. Bapak dan Ibu. Jadi kan mereka memang ini real testimoni dari pasien yang sudah merasakan servis di Rumah Sakit Surya gitu. Nah, feedback yang bisa dilakukan juga kan mendapatkan pasti ada Mbak, misalnya sudah dirawat di situ servisnya seperti apa. Nah, yang evaluasi juga kan Bapak atau Ibu, nanti dari situ kan kita bisa meningkatkan improvement gitu. Seperti itu ya Mbak ya. Menurut saya pasien yang saya sendiri kalau misalnya merasakan pernah saya sakit ya, merasakan servisnya bagus, saya tidak merasa rugi sama sekali gitu untuk bisa memberikan testimoni gitu bahwa memang saya happy gitu dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit di mana saya dirawat. Gitu sih Bu. Coba mungkin bisa melakukan pendekatan ya, yaitu riset tadi. Kira-kira ada nggak ya yang berkenan bisa memberikan testimoni, itu bisa berdampak sekali ya Mbak ya. Tambahan sedikit sih mungkin selain closing ya, karena waktu sudah mulai mendekati kita di penghujung, Mas Fadli. Hal-hal yang mungkin bisa saya turunkan dalam aktivitas yang sangat sederhana. Betul. Kita semua di sini di ruang Zoom ini pasti pernah belanja online ya, apapun bentuknya, entah itu kecap, entah itu barang apapun gitu yang harganya mahal sampai yang harganya murah. Biasanya kita ini sebagai konsumen kan, kita mau pesan online, yang kita lihat adalah reviewnya, benar nggak ya? Nah, review itu kan sebenarnya kita bisa implementasi dalam bentuk macam-macam ya. Bisa memang pengalaman dia ketika mendapatkan barang, bisa alumni yang memang sudah merasakan, bisa pasien yang memang sudah merasakan, walaupun review itu ada yang positif, ada yang negatif. Bagi kami di PR, review positif negatif itu adalah hal yang positif bagi saya. Karena yang negatif pun itu bisa cukup baik untuk saya. Oh iya, ternyata memang di bagian ini kita harus perbaiki. Oh ternyata di bagian ini sudah bisa kita pertahankan. Nah itu sih kalau dari saya. Dari hal yang simpel itu sebenarnya kita bisa
plug and play untuk sesuatu yang besar gitu. Ya, karena memang sih Mbak Hai, salah satu hasil dari survei insight netizen ya terhadap brand itu juga dari review konsumen, selain dari Ya, betul. website, dari media sosial. Nah, itu review konsumen. Kita sendiri gitu ya, Mbak. Kalau lihat sesuatu kita lihat dulu reviewnya. Iya, Komennya betul. apa nih? Oh, oke. Kalau banyak positifnya bisa dipertimbangkan nih, gitu ya, Mbak. Itu Bintang bagi berapa yang itu? belum pernah mengenal ya, belum pernah mengenal Betul, produk, biasanya kita betul. depend on review, karena kan kita Betul. nggak tahu nih, bener nggak ya ini tokonya bener-bener kirim barangnya sesuai dengan gambar nggak ya, nah Ya. sering kan gitu. Atau memilih hotel, saya juga biasanya review Iya, betul. konsumen ya, betul ya. Iya. Jadi itu Bu mungkin bisa juga jadi insight. Jadi memang netizen ya khususnya juga mendapatkan insight tentang suatu brand, informasi juga dari review konsumen selain dari website dan medsosnya. Ya. Semoga membantu ya Bu atau Semoga Bapak. membantu dari RSIA Surya. Luar biasa diskusi dialogik kita pagi ini bahwa testimoni itu memang harus berbasis data ya. Data itu diperoleh dari riset tadi dikatakan Bu Indri tadi. Nah ini perlu dukungan-dukungan data yang valid sehingga apa yang disampaikan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 10.35. Mungkin ada kata penutup Pak Luki? Sebelum kita Cukup akhiri. Mas. Ye. Terima kasih, luar biasa, luar biasa. Saya banyak belajar tadi dari Mbak Hai dan Bu Indri. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Semoga bermanfaat pertemuan kita di pagi ini dan membawa manfaat bagi teman-teman insan humas. Marilah kita foto bersama untuk dokumentasi. Oke. Untuk on cam semuanya. Pak Nasron, Mas Senyum Ima, yang manis. Henrikus, akhirnya kelihatan Pak Nasron yang itu. baru muncul. Halo Pak, salam sehat Pak dari kami, Perhumas. Yang lain mungkin? Pak Henrikus mana, Mbak Hai? Ini Mas Suko saya nggak ada ya. Kalau ada ini kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Oh ya ulang tahun ya? Iya Pak Suko ulang tahun. Mbak Ika sudah. Diklat BKKBN Jatim. Langsung sambung ke sesi kedua ya Mbak Indri. Iya. Oke, kita siap foto? Sudah ya? Ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Sambung. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Luki, Pak Indri, Mbak Hai, ya, Mbak Ellen yang berkenan membantu dan membersamai kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Fadli sebagai moderator undur diri dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya bisa join di sesi yang kedua ya. Nanti untuk sesi kedua di jam 11. Oke, terima kasih Pak Luki, Pak Fadli, Mbak Indri, Bu Hai. Monggo, assalamualaikum. Selamat bermanfaat.